Di seluruh dunia, kayaknya ada sesuatu yang lagi bergejolak ya. Generasi baru mulai bangkit dan mereka udah nggak mau lagi diam aja melihat tatanan yang lama. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng apa sih yang mendorong kebangkitan pemuda global ini? Maaf ya Om, anak muda makin berani ya. Pertanyaan ini kedengarannya santai banget kan? Tapi sebenarnya ini tuh nangkep sebuah fenomena besar yang lagi terjadi di seluruh belahan dunia. Jadi, apa sih yang sebetulnya mendorong pergeseran besar-besaran ini? Buat nemuin jawabannya, kita nggak bisa cuma berteori. Kita harus lihat langsung buktinya di lapangan, di mana semua ketegangan ini akhirnya tumpah ruah ke jalanan. Oke, yuk kita mulai. Kita akan mulai dengan dua contoh yang dramatis banget dari Asia yang nunjukin gimana tren ini benar-benar terjadi di depan mata kita. Oke, pertama kita ke Thailand. Pemilu 2023 di sana tuh seharusnya jadi momen kemenangan besar buat generasi baru. Tapi ternyata para pemain lama punya rencana yang beda banget. Coba deh kita lihat urutannya. Polanya tuh jelas banget dan, jujur aja cukup mengkhawatirkan. Ada gerakan anak muda yang menang secara demokratis lewat pemilu, tapi kemenangan mereka malah dijegal habis-habisan secara sistematis sama elit-elit lama yang kelihatannya enggan banget buat berubah. Nah, kalau di Thailand soal perebutan kuasa politik beda lagi ceritanya di Nepal. Di sana situasinya lebih panas lagi, didorong oleh frustrasi ekonomi yang udah sangat dalam. Jadi kemarahan anak muda di Nepal ini udah numpuk banget. Bayangin pengangguran di mana-mana, sementara di media sosial mereka lihat anak-anak pejabat pamer hidup mewah. Dan puncaknya, justru saat pemerintah coba membungkam mereka dengan cara memblokir media sosial, padahal itu satu-satunya senjata mereka buat bersuara dan berorganisasi. 2.000. Ini bukan sekadar angka loh. Ini adalah jumlah anak muda Nepal yang terpaksa keluar dari negaranya setiap bulan hanya untuk cari kerja. Bisa bayangin nggak? Ini kan sama aja kayak eksodus masa depan bangsa yang terjadi terus-menerus. Terus hasilnya gimana? Nah, ini yang gila. Terjadi sebuah revolusi politik. Sebuah partai baru yang dipimpin oleh seorang rapper berumur 34 tahun, Balindra Shah, berhasil merebut kekuasaan. Dan mayoritas kabinetnya diisi oleh orang-orang di bawah 40 tahun. Ini bukti nyata kalau perubahan drastis itu mungkin banget. Pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya bahan bakar di balik api perlawanan ini? Kita masuk ke bagian kedua, bahan bakar api. Kenapa semua ini terjadi sekarang? Karena kejadian di Thailand dan Nepal tadi itu bukan kebetulan, bukan insiden yang terisolasi. Keduanya dipicu oleh kekuatan modern yang sangat kuat. Kuncinya ada di sini. Teknologi udah mengubah segalanya. Informasi soal ketidakadilan sekarang bisa menyebar dalam hitungan detik, tanpa filter. Media sosial jadi senjata super ampuh buat mengorganisir massa dalam jumlah besar. Singkatnya, aturan mainnya udah bener-bener berubah total. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Mereka melihat protes di negara lain dan berpikir, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Jadi, gerakan ini udah nggak lagi terjadi di ruang hampa. Ini udah jadi semacam percakapan global di antara anak-anak muda di seluruh dunia. Nah, semua ini membawa kita ke akar masalahnya, kesenjangan generasi yang besar. Ini bukan lagi cuma soal kebijakan atau politik, tapi udah jadi benturan fundamental antara dua cara pandang dunia yang sangat-sangat berbeda. Coba kita bandingkan. Di satu sisi ada generasi boomer yang informasinya dikurasi oleh media tradisional seperti TV dan koran. Komunikasinya cenderung hierarkis dan nilai utamanya ada pada tradisi dan pengalaman. Di sisi lain ada generasi muda. Informasi bagi mereka itu instan, global, dari media sosial. Komunikasinya langsung to the point. Dan yang mereka hargai itu keaslian, anti korupsi, dan isu lingkungan. Bener-bener kayak dua dunia yang berbeda kan? Kutipan ini, wow, dalam banget ya. Ini bener-bener menangkap inti dari keluhan para anak muda, perasaan bahwa mereka mewarisi sebuah dunia yang penuh dengan masalah yang bukan mereka yang ciptakan. Oke, konfliknya udah jelas banget nih. Terus solusinya gimana? Apa ada jalan keluarnya? Nah, di bagian selanjutnya kita akan coba bahas soal menjembatani kesenjangan komunikasi. Jadi, dari sini kita mau kemana? Solusinya sebetulnya bukan tentang mencari siapa yang menang atau kalah, tapi gimana caranya kedua pihak ini bisa mulai bicara satu sama lain. Kuncinya adalah ini jalan dua arah. Yang tua harus beradaptasi, sadar kalau dunia dan aturan komunikasinya udah berubah. Tapi yang muda juga perlu menghormati. Keterus-terangan itu bagus, tapi etika itu penting buat membangun jembatan, bukan malah membakarnya.
Dan yang paling penting, keduanya harus sama-sama mau mendengarkan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inti masalahnya itu ternyata bukan soal ideologi yang berseberangan. Tapi lebih simpel dari itu, sebuah kegagalan komunikasi yang masif. Dan kalau jembatan untuk berkomunikasi ini nggak segera dibangun, ya siklus konflik antar generasi ini sangat mungkin akan terus berputar. Pada akhirnya, kita semua tahu kalau pergeseran kekuasaan itu nggak bisa dihindari. Itu pasti terjadi. Pertanyaan besarnya untuk kita semua adalah, bagaimana caranya generasi-generasi ini bisa beralih dari kondisi konflik ke sebuah kolaborasi? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan membentuk masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.